Pertama, kalau tutup mata dan temponya tetap, jadi kalau dia begini, itu tanda masuk itu, masuk. Tapi kalau tutup mata dan temponya berubah, turunnya agak pelan dan naiknya buru-buru, jadi kalau dia begini, itu tidak masuk, itu tidak masuk. Karena itu mari kita berdoa bersama-sama, baku dukung bersama-sama supaya kita bisa melewati hal yang berat ini bersama-sama demi merayakan kasih dan mewujudkan perdamaian. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Bapa Mama, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon terangilah hati dan batin kami dengan hikmat dan pengertian yang bersumber daripada-Mu, agar kami bisa dapat memahami firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-18. Roma pasal 12 ayat 9 sampai 18. Saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Saya akan membaca bahagian kitab ini dengan menggunakan Alkitab Terjemahan Baru 2. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas. Bencilah yang jahat, berpautlah pada yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah dalam doa. Turutlah menanggung kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah berpikiran congkak, tetapi arahkanlah dirimu kepada mereka yang rendah. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakan dalam hidup tiap hari. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Sekali lagi shalom. Berkhotbah di kurang lebih jam 4 sore itu berat sekali. Karena masih ada yang sebenarnya mau tidur, tetapi kan harus datang di gereja. Karena itu saya harus jujur, saya meragukan jemaat punya anggukan kepala. Karena mengangguk itu ada dua. Pertama, kalau tutup mata dan temponya tetap, jadi kalau dia begini, itu tanda masuk itu, masuk. Tapi kalau tutup mata dan temponya berubah, turunnya agak pelan dan naiknya buru-buru, jadi kalau dia begini, itu tidak masuk, itu tidak masuk. Karena itu mari kita berdoa bersama-sama, baku dukung bersama-sama supaya kita bisa melewati hal yang berat ini bersama-sama demi merayakan kasih dan mewujudkan perdamaian. Saudara-saudara, di perayaan HUT Reformasi ke-507, HUT Gemit ke-77, penutupan bulan keluarga, Majelis Sinode menetapkan tema ini untuk kita merenungkannya bersama-sama.
Gereja merayakan kasih dan mewujudkan perdamaian. Gereja persekutuan merayakan dua kata, kasih dan kemudian itu akan mewujudkan perdamaian. Pertanyaan paling gampang adalah perayaan macam apa yang gereja akan buat? Persekutuan akan buat untuk perayaan yang kita sebut sebagai perayaan kasih. Dan pembacaan kali ini yang terambil dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai 18 tidak usah butuh tafsiran yang terlalu luar biasa, orang tahu isinya. Kalau mau merayakan yang penuh kasih di dalam persekutuan, 18 poin itu mesti sudah ada. Nah itu jadi masalah, 18. Kalau saya boleh ulangi bagi kita sekalian, maka perayaannya satu, kasih jangan pura-pura. Kasih harus tulus, tidak dengan maksud tertentu di dalamnya. Tidak boleh pura-pura, tulus. Oh rupa-rupanya yang sudah melakukan kasih saja belum tentu tulus. Saya menjadi yakin bahwa ternyata tidak semua senyum juga tulus. Kita datang, kita bilang shalom, kita selewat perseparuh. Tapi kita mau merayakan bagaimana. Semua yang kelihatan baik itu belum tentu dibangun di atas motivasi yang benar. Saya khotbah di banyak bank di Indonesia, saya bilang ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh atau lihat dekat tetap cantik juga. Orang pakai pakaian bagus-bagus lagi, kerja di ruangan tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Kita pergi di bank itu macam kita tidak mau pulang. Macam mau lihat-lihat dong terus begini. Baru naik tangga terakhir, dengan santun sekali orang bilang begini, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya orang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi pas lihat suami bangun terus dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Jadi kasih jangan pura-pura, amin kok. Orang-orang yang di Kota Baru ini tulus-tulus semua kok. Tulus-tulus. Saya lihat ada yang ragu-ragu dan gitu-gitu tulus. Kasih jangan pura-pura. Kasih harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Mengasihi dalam kasih persaudaraan karena kita semua adalah saudara. Saling mendahului dalam memberi hormat. Kerajinan tidak boleh kendor, tidak boleh lesu. Roh tetap menyala-nyala. Layani Tuhan. Bersukacita dalam pengharapan. Sabar dalam kesesakan. Bertekun dalam doa. Membantu mereka yang berkekurangan, memberi tumpangan, berdoa bagi orang-orang yang menyiksa kita, bersukacita dengan mereka yang bersukacita, hidup bersama dalam sehati sepikir, menghindarkan diri dari kesombongan, baik dengan semua orang, hidup damai dengan semua orang. Ini kalau kita bahas satu-satu, nanti di perayaan ke-508 pun belum selesai. Tapi saya kira ini yang akan menjadi bagian untuk jemaat-jemaat semua merayakan kasih tadi. Saudara-saudara, kalau kita baca teks tadi, itu sebuah teks yang baik untuk menunjukkan dan memperlihatkan kepada kita kehidupan orang Kristen. Tapi saya boleh tambah satu kata, kehidupan orang Kristen yang normal harus seperti itu, yang 18 itu. Kalau di luar dari yang 18 itu tidak normal. Saudara bisa bayangkan kalau hidup dengan orang yang tidak normal. Kan itu kacau. Saudara-saudara kalau dibagi, maka pembacaan tadi itu bisa dibagi dalam 5 bagian. Bagian yang pertama, bagaimana terhadap orang lain. Ayat 9 dan 10, sikap kita terhadap orang lain. Ayat 11 berkaitan dengan sikap kita terhadap Tuhan Allah. Ayat yang ke-12, sikap terhadap diri sendiri. Ayat ke-14, 17, dan kalau kita luangkan waktu sedikit baca sampai 21. Terhadap penganiayaan dan terhadap musuh. Bagian yang kelima, sebenarnya ini hanya ada pada ayat 17. Apa yang dilakukan pada umumnya untuk semua orang. Kira-kira itu 5 hal yang harus dilakukan. 5 bagian dari 18 yang harus dilakukan itu. Saudara-saudara, supaya kita tidak terlalu berlama-lama dan panjang, saya ajak kita untuk merenungkan begini, saudara-saudara. Kalau kita merayakan kasih, maka jangan bertanya lagi soal perdamaian. Kalau kasih itu ada,
perdamaian itu pasti ada. Kalau tidak ada kasih, pasti tidak akan ada perdamaian. Jadi perdamaian adalah efek dari tindakan kasih. Karena itu mari kita mengerucut terhadap kasih saja, terhadap kasih. Saudara-saudara, hukum Taurat itu ada 10. Dari 10 itu dijabarkan menjadi 613 pasal. Dari 613 pasal masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dari yang ribuan itu Tuhan Yesus menyimpulkan dia dalam 2 kalimat saja. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dari 2 kalimat itu Tuhan menyimpulkan dia tinggal 1 kata. Yaitu kasih. Yaitu kasih. Rasul Paulus satu waktu dia memberi nasihat kepada jemaat di Korintus. Oleh karena jemaat itu hampir pecah. Jemaat itu hampir pecah disebabkan oleh karena 2 alasan. Alasan yang pertama, karena jemaat mulai suka pilih-pilih pelayan. Separuh bilang begini, pelayan yang baik itu mesti seperti Paulus, 1 kali khotbah 2.000, 3.000 orang bertobat. Separuh bilang tidak, pelayan yang baik itu mesti seperti Apolos, karena khotbah 5-6 jam orang tidak bosan. Ini Paulus dengan Apolos tidak tahu apa-apa, jemaat sementara mengelompokkan diri dan membanding-bandingkan. Sekarang saya tanya dulu, di Kota Baru ini pendeta ada berapa? Aman-aman. Jemaat aman. Aman yang saya maksud jangan sampai jemaat ini suka pilih-pilih. Kalau baca Ame bilang yang kebaktian kali ini dipimpin oleh pendeta Yosef. Setan. Lebih baik di sana. Dia pilih-pilih jemaat. Di sini ada yang pilih-pilih pendeta kok. Nah, itu yang bikin kacau persekutuan itu. Kedua, semua orang percaya itu diberikan karunia-karunia. Tapi mereka tidak pakai karunia itu untuk melayani. Tidak pakai karunia untuk melayani. Tapi mereka sibuk untuk membanding-bandingkan karunia-karunia. Karunia mana lebih, karunia mana lebih, karunia mana lebih. Ini yang Paulus bilang, kamu seperti anak-anak kecil saja. Ini akan bikin kacau ini jemaat ini kalau banding-banding karunia. Lalu Paulus bilang, aku akan memberitahukan kepadamu karunia yang paling utama. Di akhir pasal 12 dan di pasal 13 dia kasih tahu. Karunia yang paling utama itu adalah kasih. Penjelasannya menarik. Sekalipun kamu bisa berkata-kata dalam semua bahasa manusia, bahasa malaikat, tapi kalau kasih tidak ada, kamu seperti gong. Sekalipun kamu bisa bernubuat, kamu pintar sekali, kamu bisa memindahkan gunung ke laut, tapi kalau kasih tidak ada, kamu tidak ada gunanya. Dan sekalipun kamu memberikan semua yang ada padamu, bahkan tubuhmu diberikan untuk dibakar hidup-hidup, kalau kasih tidak ada, kamu tidak ada faedah. Kasih menjadi penting untuk pengelolaan sebuah gereja dengan manusia dengan karakter yang terlalu banyak ini. Dalam persekutuan jemaat yang besar ini, mari kita jujur. Ada orang kaya, ada orang biasa, dan ada orang-orang yang punya jabatan. Ada macam-macam orang ini. Ada anak-anak muda, ada orang-orang tua. Lalu Tuhan Yesus berdoa supaya mereka menjadi satu. Bukan menjadi seragam. Supaya mereka menjadi satu. Satu dalam apa? Satu dalam kasih. Nah, sekarang kasih itu apa? Kita mau renungkan bersama-sama. Boleh hafal ikut yang pendeta bilang. Kasih ialah. Omong. Kasih ialah. Kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang. Kasih ialah. Kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan Allah membenci dunia?
Saudara lihat sekarang, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Kasih tidak terpatahkan. Nah, supaya tidak boleh ada salah seorang di antara kita yang bilang begini, Bapak, saya terlalu hargai Bapak, saya terlalu hargai Bapak. Tapi waktu saya tahu Bapak punya sifat asli macam begini, maaf. Itu bukan kasih. Itu apa? Ego. Kasih. Mantap. Pas. Kasih. Apalagi? Oke, cukup. Oh sudah, kalau ada musik kita lanjut. Ajarilah kami iri. Ajarilah kami iri saling. Ajarilah kami iri kasih-Mu. Kasih-Mu kudus tiada. Saudara-saudara, tentang kasih itu kemudian Paulus begini. Dia mendefinisikan begini. Ada 15 yang dia narasikan. Tapi saya omong satu saja. 15 itu tambah 18 berapa? Kasih itu sabar. Sama-sama 1, 2, 3. Orang di Kota Baru ini sabar-sabar semua kok. Mantap. Dalam Alkitab sabar itu ada 2. Ada berapa? 1, sabar terhadap situasi. Sama-sama sabar. Ada situasi-situasi tertentu dalam hidup ini yang kita mau dia segera selesai sudah. Tapi firman Tuhan bilang apa? Ada penyakit penderitaan yang sudah terlalu lama dan kita mau harus selesai sudah. Tapi firman bilang apa? Ada pergumulan-pergumulan hidup ini yang berat sekali kita rasanya tidak mampu lagi. Tapi firman bilang apa? Ada jemaat yang sudah tidak suka dengar lagi pendeta khotbah kan sudah terlalu panjang. Tapi firman bilang apa? Sabar. Itu pertama, sabar terhadap situasi. Kedua, sabar terhadap orang. Sama-sama. Ada orang-orang tertentu dalam hidup ini yang terlalu menjengkel. Tapi firman bilang apa? Ada tetangga-tetangga di rayon ini yang terlalu menjengkel. Tapi firman bilang, ada pendeta-pendeta itu yang terlalu menjengkel. Tapi firman bilang, ada penatua, diaken, pengajar ini yang terlalu Tapi firman bilang, ada juga suami-suami yang terlalu Tapi firman bilang, ada juga istri-istri yang terlalu. Ada kok tidak? Siapa pun istri. Tapi firman bilang apa? Ada orang yang duduk di kita pun sebelah kiri atau sebelah kanan ini yang terlalu. Tapi firman bilang, lebih baik kita menyanyi saja. Sabar dalam susah. Sabar. Memang gereja kan masih sementara dalam pergumulan pembangunan. Toh AC belum ada, saudara boleh kipas-kipas sedikit. Tapi firman bilang, sabar tidak apa-apa.
Ya, baik. Dalam sabar itu ada proses. Dalam sabar itu ada apa? Itu akan menolong untuk kita merayakan dengan baik segala sesuatu dalam kebersamaan. Banyak orang tidak suka berproses, itu yang soal. Proses. Dulu itu sama dengan itu hari. Dulu di dunia ini ada satu binatang, dia pun nama ayam. Sekarang juga ada ayam toh. Tapi ayam dulu itu dibedakan atas ayam jantan dan ayam betina. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya itu ayam yang tadinya hanya ayam, sekarang menjadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam potong. Itu yang membuat manusia bingung, apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung. Tetapi untuk melihat itu ayam itu kita bisa mengerti sesuatu. Ada yang piara ayam kampung kok di rumah, ada kok. Yang 2 ekor ada kok. 5 ekor ada? Lebih dari 5 ada? Kayak 1 doang. Tapi itu ayam kampung itu kita pelihara lama setengah tahun. Itu ayam tetap kecil juga, belum terlalu besar. Tapi dia punya daging enak kok tidak? Kalau dijual mahal atau tidak? Kalau betina bertelur atau tidak? Karena ini ayam mengerti proses. Beda dengan ayam potong kan? Ayam potong itu kita baru pelihara 1 bulan saja. 1 bulan saja. Itu dia punya mata sebesar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar. Lihat langsung dia begini. Tapi ini ayam mama-mama dong pulang dari pasar ikat salah di motor. Dia punya kaki patah. Anak-anak gas motor di samping kandang, besok itu ayam mati. Karena ayam tidak mengerti proses. Jadi sabar itu penting sebagai bagian dalam kebersamaan. Saudara bisa bayangkan tadi hal-hal yang menjengkelkan itu. Ada di sekitar saudara-saudara dan saudara-saudara bilang, kita mau merayakan kasih bersama. Susah. Susah. Pembacaan tadi sekali lagi saudara-saudara mengarahkan kita untuk memahami kehidupan kita pribadi bersama dengan orang lain, tetapi juga bersama-sama dengan Tuhan. Kalau tadi tentang sesama itu kita berbicara tentang sabar. Lalu bagaimana dengan Tuhan di ayat yang ke-11? Berkaitan dengan pelayanan persekutuan bagi Allah. Sebenarnya ditegaskan kepada kita bahwa tubuh harus dipersembahkan kepada Tuhan. Tubuh mesti dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi tubuh saja tidak cukup. Jiwa harus juga dipersembahkan kepada Tuhan. Harus juga saudara-saudara, roh kita tetap dalam kesatuan dengan Tuhan supaya dia menyala-nyala. Banyak orang memberi dirinya, tapi belum tentu jiwanya. Kalau 3 hal ini kita satukan saudara-saudara, saya kira yang paling utama bagi kita adalah kesatuan dengan Tuhan. Dan untuk kesatuan dengan Tuhan hanya ada satu syarat dan itu mutlak tidak bisa ditawar. Yaitu menjaga kekudusan. Sekali lagi, menjaga kekudusan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah. 1, 2, 3. Kenapa menjaga kekudusan penting? Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Yang kudus itu tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Kalau yang kudus kita sebut terang, dan yang tidak kudus kita sebut gelap. Yang terang dapat bersatu dengan gelap? Tidak dapat. Orang di terang bisa lihat orang di gelap? Bisa atau tidak? Orang di gelap bisa lihat orang di terang? Lalu kenapa kadang-kadang orang sudah terang dia kembali pergi gelap? Kadang-kadang orang di terang pulang pergi gelap itu kan dia suka begini. Ini dia punya nama apa yang begini? Di sini ada yang biasa meloi. Kalau dia suka begini tiba-tiba tidak lama lagi dia akan begini. Saudara, lalu apa lebih dari itu? Saudara, banyak orang melayani Tuhan.
ada dalam persekutuan sebagai gereja tubuh Kristus, tapi tidak menyatu dengan Tuhan hanya karena soal ini. Menjaga kekudusan. Banyak orang. Pendeta Yandi khotbah tiap-tiap hari di mana-mana, menyatu dengan Tuhan, belum tentu kalau tidak menjaga kekudusan. Saudara aktif menyanyi di gereja, melayani di rayon-rayon, menyatu dengan Tuhan, belum tentu kalau tidak menjaga kekudusan. Ada orang yang berdoa bagus sekali, pintar sekali, kata-katanya seperti berhikmat sekali, menyatu dengan Tuhan, belum tentu kalau tidak menjaga kekudusan. Saudara mungkin orang yang hadir dalam semua ibadah, maha hadir. Senin sampai Minggu saudara hadir semua. Ibadah lansia ikut, remaja juga ikut, anak-anak sekolah minggu, pemuda juga ikut. Semua ibadah saudara ikut. Menyatu dengan Tuhan belum tentu kalau tidak menjaga kekudusan. Lalu kita jadi apa? Kita menjadi aktivis pelayanan. Aktif sebagai aktivis dalam pelayanan. Tapi sayang, kita tidak menyatu dengan Tuhan. Ini macam kayak kalau kita dulu mau pisau di terminal, bukan terminal, di cabang OS apa itu, bis-bis dong, di situ ada orang yang dia pun nama Calo. Kita berturun ini mikrolet, soe. Mulai dia atur kau tempuh tanpa duduk. Sudah habis potong pisau dia tetap di OS apa. Itu dia pun nama Calo itu. Dia tidak menyatu dengan itu bis. Sama juga potong pagi-pagi buka lagu rohani di rumah. Bagus tuh kalau buka lagu rohani tuh di rumah tuh. Ku yakin kau hadir di sini. Mantap tuh. Terakhir nanti tep masuk surga, dia masuk neraka. Kan dia pakai itu barang dong untuk apa, tapi dia tidak menyatu dengan Tuhan. Ini sebuah refleksi yang harus dilakukan. Supaya kita tidak puas dengan keadaan hari ini yang penuh dengan simbol-simbol yang kita bisa ekspresikan dalam ibadah-ibadah saja. Kenapa? Ibadah itu ada dua. Satu dia pun nama ibadah liturgis. Ibadah liturgis ini ya macam begini toh. Ada tata ibadah, kita data ibadah, pakai pakaian mantap-mantap. Saya lihat ada berapa don dari salon. Bagus. Untuk ibadah liturgis. Tapi ada ibadah yang kedua, dia nama ibadah raya kehidupan. Banyak orang sukses dalam ibadah liturgis, tapi gagal pada ibadah-ibadah kehidupan. Banyak orang menjadi baik sekali pada ibadah-ibadah liturgis, tapi ternyata tidak baik dalam ibadah-ibadah raya kehidupan. Jadi menjaga kekudusan dalam kesatuan dengan Tuhan Allah. Kenapa itu penting saudara? Saudara membayangkan 18 hal tambah 15 hal di pertama Korintus 15. Siapa yang mau bisa bikin semua kalau tidak menyatu dengan Tuhan? Siapa? Hanya dengan menyatu dengan Tuhan lah, hal-hal itu bukan hal yang mustahil. Tapi yang kedua saudara-saudara, jiwa yang dipersembahkan. Alkitab kalau bicara tentang jiwa, dia berbicara tentang pikiran dan perasaan. Perjumpaan antara pikiran dan perasaan itu membentuk karakter manusia. Saudara, hidup itu berimbang dan berkarakter baik kalau pikiran dan perasaan itu berimbang. Kalau pikiran dan perasaan tidak berimbang itu biasa jadi masalah. Kenapa nyanyian para malaikat ketika Tuhan Yesus lahir harus dinyanyikan di padang belantara? Itu tidak bisa dilepaskan dari kisah tentang Kain dan Habel. Di padang di mana kakak adik mesti bersayang, menikmati indahnya alam semesta yang Tuhan kasih. Justru di padang itu, Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Orang bertanya, kenapa Kain tega sekali membunuh adiknya Habel? Karena pikiran dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Puncak dari pikiran dan perasaan yang tidak berimbang, bahkan orang bisa membunuh dan kehilangan kasih.
Karena itu saudara, nyanyian perdamaian dari sorga itu pertama-tama mesti dinyanyikan di tempat-tempat di mana kasih itu penuh dengan kemunafikan. Kasih sudah tidak ada lagi. Kasih sudah jauh. Saudara-saudara, saya mau akhiri khotbah ini dengan hal yang saya kira biasa saudara dengar, tapi saya mau ulang. Yang paling bisa mengkonfirmasi ini sebenarnya adalah ibu-ibu sebenarnya. Siapa? Saya mau tanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, melahirkan itu sakit kok tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Sesar itu abnormal. Waktu ibu-ibu sakit melahirkan, kan kami suami-suami saya hampir-hampir tidak tolong. Ibu sakit sekali, kami hanya dari luar kau taruh tangan di kepala baru bilang, Yesus, paling hanya begitu. Su bilang Yesus lah, dia sambil bayangkan kiri-kirin anak muka ikut sapa. Paling-paling hanya begitu. Wih, kasihan sekali tuh ibu sakit melahirkan. Terus kita kasih tahu kita puana dong, anak-anak, kamu waktu lahir dulu itu, wih, kamu tidak tahu apa-apa. Anak-anak waktu lahir itu hanya tahu menangis. Kalau ada menangis itu orang tua pikir ada 3 hal. Nanti pendeta tambah 1 jadi 4. Pertama, kalau anak menangis orang tua pikir pasti lapar. Kedua, kalau anak menangis orang tua pikir pasti basah. Yang ketiga, kalau anak menangis orang tua pikir jangan sampai tak salah kok apa tadi dong. Yang keempat yang pendeta tambah ini. Kalau anak menangis terus itu kadang dia pun mama bapak pikir jangan sampai dia pun nenek mau minta ganti nama. Di sini ada yang biasa nenek juga minta-minta. Itu nenek memang suka terlaluan betul. Ya kira-kira gitu. Nah, anak-anak punya jam tidur, itu orang tua pun jam bangun. Orang tua pun jam tidur, itu anak-anak pun jam bangun. Jadi banyak orang tua tidak tidur gara-gara perempuan anak toh. Jam 3 pagi juga masih ada orang tua gendong-gendong di puana begini. Dalam keadaan sempoyongan tidak bisa tidur lagi. Seringkali mama-mama itu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya mama-mama Pulagu itu seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit, padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari nyamuk mana gigit dia. Tapi sudahlah itu jangan dibuat masalah, tidak usahlah. Suka cari-cari masalah. Saya mau kasih tahu anak-anak. Kamu lahir itu, kamu tidak bisa omong. Orang tua yang ajar kamu beromong satu-satu suku kata. Ma, pa. Tapi sekarang kamu su SMP, SMA, su lancar beromong. Ada suka beromong dengan papa mama? Ada. Lebih suka beromong Deng? Sekarang orang tua lihat, dong lahir tidak tahu beromong. Kita ajar dong beromong satu-satu suku kata. Su pintar beromong, su lancar beromong, lebih suka beromong dengan kawan daripada dengan kita. Pertanyaan terakhir, siapa suruh mau kasih makan dong? Siapa suruh kasih makan dorang? Satu kalimat ini sama-sama, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Anak-anak, kamu lahir itu kamu tidak bisa jalan. Apalagi sambil menyanyi putar kaki tidak bisa. Orang tua ajar kamu jalan itu pegang di tangan satu-satu langkah. Su lancar jalan, su bisa jalan, su SMP SMA. Ada suka jalan deh orang tua? Dorang lebih suka jalan deh? Lihat, tidak tahu jalan, orang tua ajar jalan. Su bisa jalan, lebih suka jalan dengan kawan daripada dengan orang tua. Pertanyaan terakhir, siapa suruh kasih makan itu manusia dong? Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Makanya orang tua selalu bilang, anak
Yang penting kamu mau sekolah tinggi biar kami orang tua ikat perut tidak apa-apa. Pernah dengar itu kalimat? Tahu sendiri omong. Orang tua kalau sampai omong ikat perut itu bukan berarti dong mau pakai stagen. Tapi dorang berhutang demi dong punya anak-anak. Anak-anak, kamu ada pegang handphone kok? Ada. Itu handphone utang. Nanti pulang tanya mama, utang. Datang gereja, pergi sekolah ada yang bawa motor sendiri, ada? Utang. Nanti cek. Kan dong puan anak mobile. Papa dong pernah susah, anak tidak oleh susah lagi. Tidak. Mau utang sekalipun. Kamu tidak tahu papa mampu urusan dengan petugas koperasi. Kamu tidak tahu. Iya, ini kita kasih tahu ini anda kurang mengerti sedikit orang. Anak-anak. Ada di antara kamu yang salah bahasa dari orang tua, dia banting pintu? Ada? Kamu sampai banting pintu itu kan kamu belum tahu harga pintu berapa. Kalau kamu sudah tahu harga pintu, kamu akan tutup dengan hati-hati sekali. Apa kerinduan terbesar dari orang-orang tua? Berkumpul kembali dengan orang-orang yang dicintainya. Tapi pada saat yang sama anak-anak kan supi kuliah. Supi kuliah lah dong kenal satu nyong, satu nona lah pulang datang dong pandang kita urus. Kita jadi sendiri. Aduh kok susah sekali kita hidup makin menyendiri. Kerinduan kedua orang tua selalu bila anak ingat bosong kakak adik jam bakalai ya. Dengar. Orang tua melahirkan kita 5, 6, 7 orang. Don tidak pernah titip kita di mana-mana. Tapi kita 5, 6 orang yang sukses bisa sepakat titip orang tua di mana? Yang titip atau rencana titip. Lebih batal sudah. Sebab hidup ini hanya berganti siapa titip siapa. Batal sudah. Anak-anak. Waktu itu hari kamu baru lahir, kamu pilek itu. Orang tua tidak pakai tisu. Tidak pakai. Langsung. Betul kok tidak orang tua? Kasih tahu dong, biar dong mengerti. Waktu kamu buang air besar, orang tua tidak pernah pakai sarung tangan. Dia langsung sekalipun dia ada makan. Sekarang pertanyaan. Waktu orang tua sudah lanjut usia di tempat tidur, di kursi roda. Ada anak-anak kandung yang urus. Anak-anak kandung bisa sepakat. Panggil orang dari kampung untuk urus dia pembapa mama. Karena anak-anak sibuk. Kalau sempat ada satu yang urus. Dia pun ngomel dia ada 2. Papa dan mama hanya ada beta saya lain sonde. Hanya beta. Orang tua dulu tidak pernah mengeluh begitu, tapi kita pun mengeluh. Anak yang lain tidak urus, papa mama sakit sedikit tiba-tiba dan sampai langsung tanya, sertifikat? Bayangkan. Lalu kita mau bicara tentang kasih di dalam jemaat, kalau ternyata di rumah. Kita kan merayakan penutupan bulan keluarga gitu. Kasih jam pura-pura lah, urus baba itu orang tua dong. Orang bisa online berjam-jam tapi tidak pernah telepon orang tua. Orang tua sumati baru telepon ulang-ulang. Jangan kubur dulu sebelum saya sampai. Mau kasih tahu siapa dengan itu? Urus kita pun orang tua tuh. Coba bayangkan orang tua pemuka tuh. Kita bayangkan sedikit orang tua. Bagi ada orang tua. Coba bayangkan. Kalau ini hari kita bertemu terakhir dengan dia. Besok dia sumati. Kira-kira kita mau omong apa di dia? Kita mau omong apa? Coba bayangkan. Sebentar kalau pulang masih bisa singgah orang tua singgah kalau amenong sedikit. Begini baru sedih-sedih. Dia kok pulang lihat orang tua kok omong apa kok pelok dong kok apa kok begitu bisa kok supaya kita betul-betul merayakan ini pulang keluarga ini de ekspresi kita yang kita kalau tidak kita pura-pura. Tuhan memberkati kita. Amin. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.